Jumpa lagi dengan saya dan teman-teman di dalam channel kami Terencana Media. Hari ini saya kedatangan ibu-ibu dari IPKBD Kecamatan Jorong yang ibu sini punya banyak prestasi, di antaranya nanti mereka akan jelaskan. Oke, nanti saya perkenalkan dulu dari ibu yang baju hijau. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ari Haryati. Saya asal dari Desa Simpang 4 Sungai Baru. Saya kebetulan banyak mengikuti kegiatan khususnya di bidang sosial. Oke, ini Bu. Ibu satunya, Ibu Taslimah ya. Ya, dari mana? Desa mana? Silakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taslimah. Saya berasal dari Desa Asam-Asam, PPKBD Asam-Asam. Nah, kan ini sampean berdua nih dari PPKBD. Gimana pengalamannya? Ibu Ari berapa tahun sudah? Dari mulai tahun berapa menjadi PPKBD? Wah, Berapa? Lama, saking lamanya Ya, jadi saya kira berapa, Bu? Wah, bisa 10 tahun sudah? 15? 10 mungkin ada 10 tahun. Iya, ada 10 tahun. Oh, berarti ya. Gimana pengalamannya menjadi PPKBD? Khususnya ya banyak pengalaman karena itu kan artinya berhubungan dengan masyarakat, jadi Yes. menambah wawasan, menambah teman juga, banyak menjalin silaturahmi khususnya dengan para senior-senior yang menangani di bidang KB seperti pian-pian ini semua. Kalau Ibu Taslimah? dari Berapa, Mbak? tahun berapa ya? 9 berapa lupa juga sih Lupa. sebenarnya. Cuman 90-an. Itu 90 Iya. perak 20-an. dari Ya, dari berapa ya? 2000-an. 2000-an? Iya, sekitar 2000-an. 2000 berarti yang lebih ininya karena pas berdirinya dengan gerbang Mas Posyandu dulu kan yang ada dari 96 yang udah lama ya, Mbak. Berarti mulai bujang ya? Bujang. iya. Wah, lama banget berarti ya, lama bujang. Sampai sekarang sudah punya keluarga, punya anak, akhirnya masih bertahan di PPKBD. Iya, masih di PPKBD. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Wow. Dulu gimana? Waktu zaman ibu, waktu menjadi PPKBD gimana? Dari awal. Dari awal. Awal-awal. Aha. Yang sangat berkesan itu waktu pendataan itu, Bu. Pendataan, oke. Pendataan Gimana? keluarga. Hmm. Masa itu tidak ada punya kendaraan. Oke, Tidak ada kendaraan. punya sepeda tidak pun nggak ada. Aha. Kita masih dari nol banget. Iya. Untuk asal-asal kita pendataan berjalan kaki dari rumah sampai ke jalan di luar itu berapa 2 kiloan lah. Wow. Jalan sangat kaki banget. panas, payung peserta iya. Perjuangannya sangat Perjuangan banget. luar biasa demi ini untuk supaya jangan ada ketinggalan lah dari pendataan itu. Kalau orangnya nggak ada besok lagi didatangi lagi, masya Allah jalan kaki itu. Nah, antusias masyarakat alhamdulillah. Dari yang kita ketok pintu assalamualaikum dikira minta sumbangan segala macam. Tapi kita sampaikan bahwa kita saat itu adalah pendataan keluarga juga, di awal-awal itu luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah banyak kita dengan ikhlas menjalankan sesuatu itu, dan alam pun menyambutnya dengan sukacita. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita rasakan juga dari masyarakat juga. Alhamdulillah Penuh perjuangan. penuh perjuangan sekali. Kalau Ibu Ari? Mungkin semua sudah banyak dibahas Bu Itas, tapi Ya. karena cakupan kami juga luas, kalau dia Ibu berapa RT, Bu? 18 RT. Wow, lumayan banyak ya. 6.700 sekian penduduk, Wow, banget. 1.714 kakak, jadi artinya mungkin lebih melelahkan kami. Cuma kalau ibu menyusuri jalan ke sana sini, kami alhamdulillah untuk transportasi tidak masalah. Di sana banyak ya, Bu? Banyak penduduk ya?
banyak untuk pendatang. Pendatang apalagi di Karena- tahun ini tahun 2021 ini Oh iya, dengan datangnya proyek di PLTU, iya. maka kami Simpang 4 penduduknya sangat pesat Tambah sekali banyak. ya ini. Dari berbagai macam suku berarti. Ya, bahwa Sungai Baru adalah sentra industri perdagangan dan jasa kan. Iya, di sana banyak. Ya, makanya ini Di lagi sana banyak Berarti perekonomian sana sangat pesat ya. ya. Alhamdulillah ini kayak seperti orang usaha catering lagi Itu mulai tumbuh. jadi ya mulai Wah, berarti pertumbuhan. banyak lah aman tumbuh. Apa lagi Bu di sana yang pesat lagi? Apa yang tumbuh ketika para pendatang banyak? Apa yang ditumbuh? Yang masalah ekonomi ini. Ini kan catering, apa lagi? Laundry. Kalau laundry. Laundry. Wow, laundry ya. Sewaan rumah Selain rumah, meningkat meningkat. ya gini. Berarti itu bila sewaan berarti tanah-tanah sekarang mahal ya berarti. Kalau tanah itu sudah dari dulu. Dari dulu mahal. Cuma ini rumah-rumah tuh kalau yang punya kontrakan ini adalah bisnis yang paling menguntungkan di tahun ini. Mantap ya. Gimana kesan-kesannya setelah gitu jadi BPKBD sama berapa? Anggaplah 10 tahunan ya. 10 tahunan. Ya, semakin ke sana semakin cinta dengan pekerjaan. Oke. Ya, jadi artinya tidak memandang berapa nilai yang saya dapatkan, tapi rasa cinta. Cinta. Oh iya, karena kita bila cinta itu kan jadi senang ya kan. Seperti rasa memiliki juga ya. Jadi senang lah. Suka dukanya ya. Ya. Suka dukanya apa? Dukanya apa? Dukanya apa ya? Dukanya karena penduduk kami paling banyak Bu ya. Paling banyak. Ketika pendataan itu dilaksanakan mungkin saya agak mengalami sedikit hambatan. Kan bermacam-macam namanya kerja kan tanggung renteng bahasanya. Ya, Mungkin ya. saya kekeh mengerjakan dengan konsisten tapi dengan tim mungkin. Ya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa membangun kerjasama yang lebih baik lagi. Supnya berapa Bu di sana? Sup. 3. 3. Iya. Kalau Ibu Tas 5 sup berapa? Ada 4. Ada 4. Iya. RT-nya berapa sih? Ada 15 RT. 15 RT. Oh. Kurang lebih aja dengan Simpang 4 ya. memang lebih Karena banyak berdekatan ya, Simpang sama-sama dengan Simpang 4 Iya. ya. Kan jadi otomatis pertumbuhan penduduk tuh menyebar ke sekitarnya tuh ya. Terus kalau vaksinasi, nah ini kan hasil viralnya vaksinasi kita ini kan dalam corona ini vaksinasi sangat diperlukan. Gimana di sana vaksinasinya? Alhamdulillah untuk asam-asam sangat antusias sekali. Bahkan kita aja suami sendiri itu sampai beberapa kali dari kehabisan kartu itu antri, Apa itu? nomor antri, Nomor antri. kehabisan, dan juga kehabisan vaksin juga Vaksin. saking membludaknya gitu. Berarti sekarang pada Iya. akhir-akhir ini Iya, kapasitas banyak. masyarakat lebih ini lagi, apalagi kan pemerintah sekarang sudah menggalakkan apabila ada dapat bantuan dari pemerintah baik itu berupa BLT atau apa dan lain sebagainya, mereka tidak bisa ini kalau tidak menunjukkan kartu vaksin. Nah, Betul itu. sekarang ini lebih digalakkan. Jadi kemarin juga ngantar mama lansia kan, lansia beliau alhamdulillah dapat BLT juga. Awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau. kenapa alasan mereka? Alasannya kan takut. Ya takut itu yang kita sudah pertama. berusaha menjelaskan, tapi katanya tensinya tinggi. Oke, ya, Kita tensi jelaskan memang bisa. lagi. Kalau tensi tinggi kan para medis tidak begitu dengan mudahnya juga menyuntikkan vaksin ya. Mereka betul, juga betul. cek and recheck kan. Iya, betul. Nah, habis itu alhamdulillah kita berikan ini pemandangan tentang bagaimana kesehatannya gitu. Alhamdulillah, terutama mama sendiri ya, orang tua sendiri. Alhamdulillah dengan sadarnya Ya. minta diantar mau Tapi kesadarannya vaksin. sudah- Iya, alhamdulillah terbuka ya. Iya, alhamdulillah suami juga alhamdulillah sudah vaksin. Walaupun beberapa kali kasihan beberapa kali bolak-balik ke tempat vaksinasi tidak dapat ini, tapi alhamdulillah Semangat ya Bu. semangat. Alhamdulillah kita juga tidak henti-hentinya kepada lingkungan sekitar, kader juga, kader posyandu juga di Asam-Asam ada 28 kader yang sudah mendapatkan ini honor dari desa kan juga. Kita mintakan supaya bervaksin bagaimanapun caranya, ini sama mereka juga.
agar kiranya bisa divaksin juga. Alhamdulillah mereka antusias sekali dengan Berapa berapa saya mau tahu berapa sih vaksin sana sudah di desa Asamasa? Bisa berapa? persen ya belum tercapai 100% sih sebenarnya. Kan enggak di Kabupaten Tanah Laut katanya mau minimal 70%. Cuma alhamdulillah kemarin kita dapat bocoran juga dari pihak puskesmas yang menangani untuk vaksinasi. Alhamdulillah puskesmas Asam-Asam tercapai katanya begitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali karena kita memang melihat dari yang kita namanya suami kan mau ngambil itu kartu antrian setengah 8 pagi. Iya. Belum ini orang-orang belum beraktivitas kan lagi. Itu sudah lebih dari 300 peserta yang datang. Dari setengah 8 ini sudah nggak dapat nomor antri kita. Berarti itu sudah terlaksana atau masih ada banyak lagi orang? Masih banyak yang belum sempat. Berarti antusias. Antusias. Masyarakat kalau Biasa. berarti di Simpang gimana antusias juga? sangat Sangat antusias. iya. Akhir-akhir ini ya, berarti kan dulu tuh kita susah banget kan waktu kita penyuluhan, Bu gini-gini Bu, pasti ada berita hoaknya kan, berita bila suntik besok mati, ya kan? Ya. Ya kan? Besok mati. Ada kemarin tuh banyak sekali dimasukkan yang di dalam tubuh katanya chip. Itu aneh kan? Gimana masukannya? Lah bingung kemarin. Gimana kemarin tuh Ibu nanggapinya kemarin? Waktu awalnya kemarin vaksinasi kita ini. Kalau awalnya kan mungkin karena berita masih simpang siur, ada berita hoax dan lain-lain, memang masyarakat belum terlalu antusias untuk ke situ. Iya. Tapi ke depannya sekarang malah orang berebut, bahkan antrian sampai ke ganja-ganja. Kebetulan saya di Simpang mungkin bahasanya dikenal orang ya. Orang vaksin itu malah banyak yang mendaftarkan lewat saya, Bu. Bu tolong mengantarkan. Jadi berapa orang sudah pernah saya rekomendasikan. Alhamdulillah Bu ya, ya. pasien-pasien mereka ibadahnya sangat semangat walaupun terkadang ada yang harus menunda dulu kan karena dosisnya saya kalau terbatas katanya. mendaftarkan orang artinya saya pastikan mereka sudah terlayani dengan bagus Iya. seperti yang di kita kemarin acara kita Iya. saya mendampingi Ibu hamil mencarikan kemarin. Iya. Ini Ibu carikan formulir. kemarin kami minta pasien-pasien dalam hal vaksinasi ibu hamil, Ibu Ari sangat semangat bantu Artinya kami. menghantar sampai Iya, beliau sih. dipastikan mendapat pelayanan. Mm-mm. Di luar itu pun Bu, di luar misalnya yang umum ya, Mm-mm. kalau semua kader semua Mm-mm. sudah terlayani dan saya pastikan sudah seperti itu juga pelayanan Bu. Iya. Saya secara pribadi sangat terima kasih sama Ibu dan Ibu Taslimah juga dalam karena kita ini minimal 70% untuk tuntutan tanah awal ini. Mudah-mudahan kita capai ya karena kita ini terkoneksi dengan kerjaan kita nanti. Betul sekali. Tahun depan katanya nggak tahu sih gimana atau nanti berbahaya kita nggak tahu, mudah-mudahan ini tercapai dulu. Takutnya kan tahun depan nanti berbahaya kasihan masyarakat. Makanya masyarakat tapi sekarang masyarakatnya sudah sadar ya. Sudah sadar alhamdulillah. Antusiasnya sangat tinggi sekali. Saya kemarin waktu melihat di Ibu Hamil mereka ada antusias juga untuk vaksinasi. Kita monitor juga sih ya kan. Oke, itu salah satunya kita vaksinasi. Suka dukanya pulang. Dukanya apa? Dukanya dalam PPKPD. Suka dulu apa suka dulu? Siapa dulu? Ibu Tas Iya. Alhamdulillah kalau sukanya yang pasti. Kalau sukanya itu kita kalau sudah ini pekerjaan kita sudah selesai, alhamdulillah suka. Apalagi kalau pas datang ya. Tapi dulu katanya sedikit sekali ya honorer ya. Iya. Nih. Tapi dengan gitu kan sosial banget terus banget. Alhamdulillah kita berusaha lah untuk
ini kan kita sudah dipercaya nih, katanya kita dipercaya baik itu dari desa kita menuju kita sebagai PPKBD ataupun dari kecamatannya kita sudah ditunjuk sebagai PPKBD. Alhamdulillah kita juga sudah dapat SKP dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kita harus selesaikan itu bagaimanapun caranya di lapangan. Ini prosedur yang ada harus selesaikan tanggal sekian. Wah, kejar tayang nih ceritanya. Apalagi kan kita khususnya saya pribadi kita berbenturan dengan tugas-tugas juga, tugas-tugas yang lain. Selain daripada PPKBD kita juga punya kegiatan-kegiatan yang lain, punya tugas yang sudah ini di kita. Jadi sangat berbentur sekali waktunya tuh, apalagi sudah dibatasi tanggal sekian harus selesai. Wah, ini harus lembur terus. Harus ibu ya, mau nggak mau harus dikerjakan. Harus. Kita juga gebrek kader kita juga sub PPKBD-nya. Ayo, jangan sampai, bahkan gini, ayo kita ini satu kecamatan adalah satu tim besar ya, satu kecamatan PPKBD dan sub PPKBD. Kalau saya tuh ini kan sama kader-kader sub saya, jangan sampai kita melalaikan tugas ini, melambat-lambatkan akhirnya honor kawan-kawan yang lain tertunda gara-gara kita. Saya kan sangat konsen dalam hal gitu loh. Ibaratnya kan kita, bila kalian pian-pian ini ibaratnya pas wujud tanggalnya ibarat on time, sebenarnya on time juga ibaratnya ya kan, ya on time, laporan on time juga dunia. Tapi kan ya ngaranya manusia banyak, ya satu desa yang rajin, desa lain itu yang beda. Gimana rasanya? Teman-teman yang terlambat ini gimana rasanya, Nurpian? Kalau yang terlambat itu ngumpul sudah tahu tanggal sekian, kita sudah kejar-kejar kejar waktu ya, ibaratnya mengerjakan itu harus selesai. Tahu-tahunya dari 2 desa lagi belum. Masya Allah, kita ini loh nggak tidur, ibaratnya tuh harus lembur dongkol ya. Sampai sub saya tuh bilang, kita Slimah, ini loh dari desa belum kita habis-habisan, kan kita backgroundnya dari pendidik, jadi pagi setengah hari itu sudah di luar rumah. Jadi mengerjakan pagi kita juga sebagai ibu rumah tangga, kita punya kegiatan lain, kebanyakan itu data dulu di siang hari ini, karena rekapnya tuh malam sampai jam berapa, kalau kita lihat sudah jam 11 lewat. Jadi ibaratnya teman-teman yang nggak menyelesaikan itu, ibaratnya itu cobalah mengerti, kita juga berusaha semaksimal mungkin dengan kesibukan kesibukan tuh berusaha untuk agar tidak memperlambat kawan-kawan. Tapi kan kita satu tim, satu aja yang ketinggalan, nggak bisa. Ya kayak gitu ibu tak, baru gimana perasaannya ketika teman-teman yang ya agak lelet ya dengan laporan ini, gimana rasanya? Itu pun duka ya boleh, dukanya termasuk dukanya. Tapi bisa sebagai PPKBD Bu ya, tugas saya adalah merekap, karena merekap itu berarti pasti menunggu pekerjaan mereka itu bisa menunggu itu bisa juga kadang stres Bu. Karena saya jujur aja Bu, saya selalu belajar untuk artinya disiplin Bu. Apa yang diminta tepat waktu. Makanya kalau ada yang kayak itu mengganjal saya Bu. Bisa pernah teman-teman yang misalnya satu desa tuh yang agak terlambat, pernah nggak? Tolong dong di WA atau di telepon, tolong dong cepat, bisa nggak kalian? Pernah? Kalau saya ya pernah. Satu kecamatan pernah. Satu desa dulu ya pertama ya. Satu desa. Kadang kita, hanya ini dengan alasan ini. Ayo bawa ke sini tak bantu, biar selaku yang mereka juga selaku yang bantu teman-teman biar cepat selesai. Biar sebagai PPKD bertanggung jawab juga ya sama anak buah kan. Ayo bawa sini siapa yang masih belum selesai, kita bantu kerjain sama-sama biar cepat. Kita berusaha segitu-gitunya tenang sudah sampai agar jangan sampai terlambat ya ceritanya. Tahu-tahunya begitu santuy. Aduh masa. Kali baru gimana? Bisa nggak WA atau mereka menghubungi teman yang atau anak buah atau
Kalau desa lain yang terlambat gimana perasaannya? Kan bila terlambat otomatis kalian Ya, gaji kalian kan terlambat ya juga. terlambat juga kan? jujur kalau Hah? untuk satu tim saya pasti tekankan untuk beberapa hari sebelum laporan Update-nya, update-nya, ya? iya, itu selalu saya hubungi selalu. Tapi untuk ke ranah PPKB di desa lain itu saya tidak pernah karena merasa itu bukan wewenang saya, Bu. Jadi saya hanya mencakupi untuk lingkungan Iya. sendiri. Tapi kan kita satu kesatuan sekecamatan. Satu Yang kesatuan. namanya teman tuh kan saling mengingatkan ibaratnya tuh kan. Saya rasa desa lain sudah tahu di grup seperti apa, mungkin sudah kalau memang punya nurani sudah harus sendiri. Punya nurani. Sudah Punya paham nurani, sendiri, Bu. iya. Memang selama Hati selama ini nggak punya nurani, Bu. dengan membaca di grup itu kan hati nurani sudah tersentil sendiri kan, Bu. Jadi tidak perlu saya Nah, menyinggung teman-teman yang punya nurani harus tepat waktu. Kesian ibu-ibu ini sudah update, sudah tepat waktu. Kalian yang terlambat harus juga ya semangat untuk mengerjakan laporan. Oke. Apa lagi? di bidang apa lagi? Ya. Kesenangannya, dukanya apa lagi dalam PKBD ini? Bidangnya. Itu kan termasuk duka ya, kalau duka. laporan yang Ah. terhambat. Kalau sukanya banyak, Bu. Apa duka? Apa sukanya? Sukanya ya khususnya kita menambah wawasan, kita bisa bergabung dengan hubungan pian-pian semua, dengan tim juga kayak gitu. Nanti saling menjalin silaturahmi. Nanti kita nih akhir tahun nih, mau tahun baru, tahun depan sudah berapa? 1 hari lagi? 2 hari lagi kita ya? 2 hari lagi. Apa nih rencana tahun depan kalian sebagai kader PPKB? Rencana tahun depan gimana? Ya khususnya saya ingin memperbaiki sistem yang sudah, ingin bekerja lebih baik lagi, membawa anggota saya untuk lebih solid dalam menjalani tugas gitu. Yang khususnya mencakup bagian sub PPKBD dan subnya. Oke. Ibu Tas? Ya kurang lebih seperti itu juga lah kita untuk memotivasi diri sendiri, memotivasi teman-teman juga, semuanya satu kecamatan kita adalah satu tim besar juga. Ayo 2022 itu bekerjanya lebih semangat lagi. Oke. Bagaimana ibaratnya tuh kita solidaritasnya juga ditingkatkan sama teman juga kita saling ini tadi lah kata Bu. Saling Iya, bantu-bantu. saling Toleransinya jaga. harus ada ya kan? Pasti juga kita harus toleransi sama teman yang sudah kerja payah juga. Kasihanlah kita ya Bu Aria juga sudah berusaha semaksimal mungkin karena kita bukan hanya sebagai PPKBD, kita berdua juga punya aktivitas yang kegiatan Ya yang betul. lain Kita juga. punya sebagai ibu rumah tangga yang rumah tangga harus juga save di keluarga. iya betul makanya ayo kita sama-sama lah. Kalau kita cuman berdua misalkan atau dari 11 desa di kecamatan Jurong cuma beberapa desa yang seperti itu, nah kan makanya dari sekarang kita tanamkan niat. Kita tanamkan ayo kita untuk etos kerjanya itu seperti apa, kita tingkatkan lagi lah di tahun 2022 nanti. Oke. Terima kasih. Semoga harapannya di 2022 Iya. terlaksana kan, dan kita mudahan nanti kita ada salah satu kader kita yang tahun dulu kan kita ada pemilihan PPKBD yang itu Lomba-lomba lomba. maksudnya, iya. Mudahan kan kita selama 2 tahun ini kan ya terpakum dari Vakum, ya, nggak bisa. nggak bisa apa ibaratnya ngobrolin orang, ibaratnya lomba-lomba masalah pinter remaja, lomba kan kader, pokoknya bila melakukan perkumpulan orang banyak itu udah mudah-mudahan setelah vaksinasi ini mencapai 70%, kita bisa tahun depan bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Ya. Katanya Ibu Taslima ada punya kerajinan ya? Kerajinan. Apa tuh Bu? Ini alhamdulillah kita
ada tambah kegiatan nih. Ya, ya, apa Bu? Bisa dibilang kegiatan, bisa juga dibilang usaha. Oke, Nah, usahanya apa? nah, Dalam kita bidang apa nih? Dalam bidang ekoprint lah. Oke, Prit. Ya. Bisa lihat Bu. Contohnya dulu, Oh, seperti ini ya, yang contohnya saya baju. pakai. Ini adalah dari motif, dari alam, ini dari bahannya juga, dari serat-serat kainnya juga seperti apa. Ini motifnya semuanya dari alam, warnanya ini adalah daun-daun asli yang kita tempelkan di sini. Daun kering, daun kering. Daun basah. Daun basah? Daun Oh, segar, daun segar. Oh, ya. Tapi bisa kalau misalkan daun-daun tertentu masih bisa yang kering bisa. Daunnya daun apa, Bu? Contoh, Contohnya daunnya apa? yang lebih dominan itu ada daun jati, Daun jati. daun lanang. Lanang. Iya. Lanang itu gimana ya? Iya memang daun lanang, Lanang, ada ya. ya, daun Tahu saya. jarakapia, Iya. ya daun golenggang, golenggang. Apa ya bahasa di bahasa Kurang tahu Indonesia. Untuk gatal atau Oh iya, tahu. yang bisa juga dibikin buat nyamuk gitu ya. Oh, Iya, bahan bakunya. kayak gitu. Pada Itu obat-obatan iya ya. Itu mudah nggak dicari bahan-bahannya di tempat sampean? Kalaunya ini kita misalkan lah di tempat ulun sebagian sudah ada. Cuman ulun kalaunya itu kalau misalnya satu kali cari tanam, kita cari bibitnya. Jadi agar ada di sekitar rumah kita Ya, langsung supaya enak untuk ke depan dicari. itu bisa nggak keluyuran lagi, kita keluyuran ke sana ke sini mencari daunnya juga berkelana. Iya, kelana. Iya, alhamdulillah. Cuman setiap kali Jadi kita- selama ini susah nggak cari bahan-bahannya, bahan daun-daunnya tuh, atau gimana? Selama ini gimana mencari bahan-bahannya? kalau dibilang susah sih kita bikin enak aja. Bikin enak. Bikin enak Berarti aja. enggak, berarti kan bisa aja dapat aja ibaratnya nggak terlalu lama mencari. Misal daun A, daun B misalnya. Ada aja di sekitar desa misalnya, atau Iya. jauh kalau keluar Jadi desa, Iya. keluar daerah keluar misalnya. desa lah. Oh, desa lah. Karena kita dulu alhamdulillah dibina oleh PT Arupmin juga. Hmm. Alhamdulillah sampai dari kita pelatihan, bahannya awal-awal kita dibantu. Habis itu sampai bibit-bibitnya pun ditanamkan di lahan PT Arupmin, alhamdulillah. Jadi Mereka mereka sekali ya. mendukung sekali, memfasilitasi kita juga dari bantuan-bantuan alat dan bahan juga. Dari kita gratis kan, pelatihan gratis, dibantu serba peralatan alat benda, sampai daun-daun untuk ekoprint itu pun ditanamkan bibit. Bisa lihat, Bu? Bisa. Ini Ini ada mana? contoh. Oke, wow. Ini ada Bagus kaos sekali. Mantap. Ini ada Mantap Jaya. Ini teman-teman. Nah, Ini. ini dari Ecoprint. Ini kaos ya, Bu? kaos. Kaos. Bahkan kita untuk yang akhir-akhir ini mengembangkan juga sako print. Apa itu, Bu? Sako print adalah sasirangan Oh, ekoprint. Sasia. Oh, Sakuprint. Perpaduan sasirangan sama Sasirangan Ecoprint ya. sama ekoprint, iya. 2 kali kerja sebenarnya. Kali kerja ya. 2 kali itu. Ini kainnya? Iya. Ini kainnya Katun sutra. katun berapa ini, Bu? print. Kalau ini berapa? Kalau segitu untuk Ini katun kali berapa ini? 2 meter. 2 meter. Ini karton ya, teman-teman. Katun Karton. iya. Berapa kayak gini? Kalau katun satin itu harganya untuk ekoprint 150. Tapi untuk sako print seperti ini, ini 200 untuk katun satin. Tapi kalau untuk katun sutra, untuk ekoprintnya harganya 200.000, untuk sako printnya 250.000 per potong. Itu masih harga asam-asam loh teman-teman, Ya, bukan asam-asam. harga kita melihat dari luar sana. Karena kita masih terbilang baru, walaupun istilahnya awal-awal sebelum corona itu kita sudah mulai ini, tapi untuk di masyarakat pedesaan itu segini tuh harganya sudah mulai mahal dibandingkan sasirangan kan. Harganya lebih mahal karena pengerjaannya pun lebih sulit. Iya, karena kita bisa menyusun, merancang, tapi dia bereksplorasi sendiri. Dia menghasilkan warna, mengeluarkan kuring itu sendiri. Ini hasilnya pewarnanya itu Berapa lama ini?
Bila Dari- kaos berapa? Berapa lama prosesnya prosesnya? baik itu kaos ataupun kain. Kayak gini Itu ya. dari awal kita proses paling cepat Paling cepat itu 1 minggu, itu paling cepat. Kalau tidak bisa sampai makan nanti 10 hari. Misalnya hujan gini kan, Iya. otomatis kan dijemur kan? Iya. Ya dijemur. 10 Kalau hujan, hari. ini musim hujan nih. Ya, Di karena sana. pelaksanaannya itu dari kita gini dulu. Hmm. Ini kain polos kan, Hmm. baru beli itu dicuci dulu, di scoring namanya. Oh. Di scoring pertama, Hmm. scoring cuci dulu, kita jemur lagi. Habis itu kita murdan. Nah, murdan. Pakai tawas tuh juga soda soda kue. Nah, direndam lagi, dijemur lagi. Habis itu pewarna alamnya. Pewarna alam itu perbandingan dari 1 kilo pewarna alam untuk 10 liter air disurutkan menjadi 5 liter air. Ya, setelah itu kita rendam selama 1 malam lagi. Wah, sudah berapa kan memakan waktu kita. Habis itu kita susun daun. Setelah itu kita kukus selama 2 jam. Selama 2 jam. Setelah pengerjaan ini kita istirahatkan selama Banget ini, cantik loh. Iya. paling sedikit itu waktunya 4 hari. Itu Dari awal kalau istirahat bukan. Setelah sudah jadi, sudah dikukus, mengistirahatkan paling cepat itu 4 hari. Baru difiksasi. Penguncian warna. Fiksasi itu dari pertama kita rendam dulu pakai tawas, kita cuci bersih, kita jemur dulu keringkan. Habis itu kita cuci lagi pakai deterjen, cuci, bilas, keringkan lagi. Terakhir dicuci lagi pakai sampo, bilas, keringkan lagi. Barulah sudah kering kita sampaikan. Jadi ke konsumen. Seperti itulah perjuangannya. Jadi prosesnya itulah yang membuat harga itu mahal. Iya, tapi ya itulah proses kan. Itulah Intinya. proses. Orang tuh terkadang melihat jadinya aja, hasilnya aja, hasilnya. tapi nggak melihat proses. Proses. Betul sekali, Bu. Sangat betul, Bu. Baik. Prosesnya itu yang membuat Cantik, Bu. mahal. Ini cantik. Dan itu pula kita tidak bisa memastikan warna keluarga seperti apa. Contoh, ini yang di depan semuanya jati. Semuanya daun jati. Enggak kan? Ada hijau, ada seperti ini, ada seperti ini. Kayak ungu ada ya, seperti itu. Sama ini dari jati yang ini. Jati ya. Motifnya. Dia keluar terserah. Dianya itu. Kita cuma bisa susun. Tapi hasilnya tentunya dia bereksplorasi sendiri di dalam kukusan, gulungan kukusan itu sama. Tapi yang ini apa yang dasarnya apa? Dasarnya ini? Pewarnanya ini kemarin kita memakai pewarna indigo sama daun jati yang ini. Daun jati memang kita bereksperimen bagaimana hasilnya, keluarlah warna seperti ini. Kita juga tidak tahu. Tidak Jadi ya alami dia. alami sekali, terserah dia mau keluarnya seperti apa. Cantik teman-teman, ini cantik banget. Iya. Ini di mana nanti bila teman-teman mau beli di mana? Di kita. Iya di mana? Di anunya Ini bisa alamatnya. hubungi ke kita. Mhm. Tunas Harapan, Ekoprint, Sakoprint, Tunas Harapan, Asam-Asam. HP-nya nomor masih ada? HP-nya 0852 4845 2389. Catat itu. Nah. Nanti di bawah sini ya. Iya, Nomornya iya, telepon. iya. Oke. Oke. Ya, demikian dulu Iya, udah. postcard kami. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kalian, untuk teman-teman semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and tonton kami, dan jangan lupa juga loncengnya ya di channel Terencana Media. Yeah. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.